Halo, Oke, selamat malam, halo. dokter. Malam Dokter Tari, apa Malam, kabar? dokter. Apa kabar? Baik, dokter. Siap, Iya, siap. ini sambil menunggu apa namanya viewernya biar lebih banyak dulu ya, dok Viewers. ya, sambil ini. Oke, santai dulu. Ya, gimana nih, dok? Lagi hobinya sekarang lagi apa nih, dok? Kayaknya lagi senang naik sepeda ya, saya lihat di IG ya, dok ya. Sekarang baru coba-coba lah sepedaan, ngumpul sama teman-teman. Ya, tapi tetap kita social distancing lah, tetap jaga jarak, tetap terapkan Ya, protokol. Ingat pakai betul. masker kemana-mana kalau keluar. Jenuh Iya, juga dok, suntuk di bagus rumah. sekali, dok. Kegiatannya bagus sekali, dok. Bisa untuk kesehatan juga, dok ya. Iya, lumayan lah pagi-pagi. Tapi emang sekarang jadi biasa bangun pagi nih ya. Bangun pagi, emang udara pagi lebih polusi udah berkurang banyak sih lumayan. Walaupun sekarang Oke, sudah dok, mulai bagus. makin rame. Iya, bener, dok. Mantap sekali, dok. Baiklah, nih Siap. kayak udah kita bisa mulai aja. Sebelumnya saya perkenalkan Oke. diri dulu. Saya Dokter Tari. Jadi saya residen di Fakultas Kedokteran Udayana, spesialisasi kulit dan kelamin semester 5. Jadi untuk narasumber malam ini itu adalah Dokter Dharma Ki Gusti Ngurah Dharma Putra, spesialis kulit dan kelamin konsultan Fins Divi FAA Divi, benar ya, dok ya? Siap, benar-benar. Panjang sekali nih, dok, namanya. Gelarnya banyak banget, panjang banget. Jadi saya panggilnya Siap. panggilnya Dokter Dharma aja ya, dok ya. Oke, ya, yang Oke. enaknya aja. Siap. Oke, ini bagian penting nih yang harus saya sampaikan ini. Tapi yang ini saya harus nyontek nih, karena panjang banget nih profilnya Dokter Dharma nih. Saya nyontek dulu ya, dok ya. Jadi Dokter Dharma ini tahun 2009 itu lulus spesialis kulit dan kelamin di FK UNR, Universitas Erlangga ya, dok ya, benar, dok ya. Iya, Surabaya. Ya, itu kira-kira udah 10 tahun yang lalu ya, dok ya, udah lama banget ya. Iya, lumayan. Kemudian untuk lulus S3 doktornya itu tahun 2017, dok, di FK UNER juga, dok ya, benar ya, dok ya. Iya, benar. Nah, Surabaya dulu sekolah. S3 doktornya ini dokter mendapat gelar cum laude dan gelar wisudawan terbaik, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman. Kemudian founder DNI Skin Center. Sepertinya teman-teman kan udah pada tahu nih DNI Skin Center. Nah, ini dia foundernya ya. Founder Oke. DNI Skin Center yang sekarang udah kayaknya di seluruh Indonesia udah berapa cabang ya, dok ya? Kalau nggak salah udah 20-an ya, dok. Sekarang ada 25. Kita ada cabang 25. Udah 25 cabang, dokter. Iya, Untuk DNI sendiri, wah, luar biasa iya, sekali, dokter. Kemudian, nah, aktif di HIPMI juga nih ya, dokter ya, saya ini. iya. Himpunan Kemar, Pengusaha Muda Indonesia. iya, jangan salah nyebut nanti dimarah papanya Tari nanti. HIPMI, saya Udah bener ya? kemarin jadi ketua HIP, ketua HIPMI 2017-2020, baru kemarin bulan April kemarin Iya, ya mengakhiri karena emang di HIPMI itu 3 tahun doang dan sekarang saya sih aktifnya di HIPMI di pusat di bidang industri kesehatan di HIPMI BPP HIPMI namanya. Oke, oh, oke, baik, dokter. Jadi dokter ini baru aja menyelesaikan masa jabatannya sebagai ketua HIPMI ya, dokter ya, benar ya? ketua HIPMI Bali ya. Sekarang Ketua HIPMI kembali Bali, ngurusin oke. pendidikan ya sekaligus fokus untuk ngurusin kulit dan kecantikan. Jadi udah siap lagi ngurusin kemarin kan ngurus UKM, kita bantu perjuangan lah. HIPMI itu kan pengusaha berjuang. Iya, Nah, betul, jadi dokter. sekarang kembali ke fokus sudah cukuplah 3 tahun, sudah selesai mau 1 periode. Jadi kita Iya. lanjut kembali kepada habitatnya sebagai dokter. Oke. Nah, kembali ke habitat, dokter ya. Oke, baik, dokter. Nah, ini yang terakhir nih, last but not least. Jadi dokter ini adalah dosen dan staf pengajar juga di spesialisasi kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Udayana. Jadi dokter Dharma ini adalah dosen saya, guru saya di Fakultas Kedokteran Udayana yang nggak pernah pelit ilmu, selalu berbagi ilmu dengan Dokternya juga rajin kok. Jadi sebenarnya. dokter. Siap.
profil saya dan Dokter Dharma hari ini. Mungkin kita bisa ini dok ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perawatan wajah, terutama pada wajah yang berjerawat di masa pandemi, dokter. Jadi ini menurut ini temanya ini saya kemarin dapetnya dari hasil polling dan questions and answer yang saya buat di story saya nih, dokter. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini kemungkinan sebagian besar, bukan kemungkinan lagi, memang sebagian besar itu dari DM-DM yang masuk, dokter. Jadi bisa kita mulai aja ya, dokter bisa. Ya. Ya, oke, baik, nanti dokter. kita sambil sharing-sharing ya. Oke. Siap, dokter. Jadi mungkin yang pertama kali sekali, nah ini ya, ini untuk temanya penggunaan skincare dan perawatan wajah berjerawat di masa pandemi. Nah, jadi pertanyaan yang paling banyak itu apa sih sebenarnya jerawat itu, dokter? Oke. Jadi jerawat itu mungkin kalau definisi kadang mungkin orang apa sih jerawat dan itu apa bedanya nanti ya detail akan kita bahas. Jadi jerawat itu adalah kelainan di kulit, yang utama adalah di kulit wajah karena ada sumbatan dari keluarnya minyak. Jadi kita tahu mungkin ada gambarnya. Jadi produksi minyak kita pada setiap orang itu bervariasi, dan apabila minyaknya keluar banyak tapi tidak terjadi sumbatan, itu yang terjadi hanya orang menjadi kulitnya berminyak, tapi tidak terjadi jerawat. Cuman apabila terjadi sumbatan, keluarnya itu istilahnya gangguan pada saluran keluarnya minyak, nah itu akan menimbulkan suatu kelainan. Pertama adalah berupa komedo. Oke. Nanti sekaligus akan mungkin slide tarik. Oke, jadi oke, apa itu jerawat itu? Jadi intinya itu adalah pada penyumbatan gitu, dokter ya, penyumbatan di kelenjar minyaknya itu, dokter ya. Iya, jadi minyaknya itu kan kayak kalau di wajah kita mungkin lihat ada di gambar itu ada rambut, ada minyak, ada kelenjar. Nah, di wajah kita ini kalau diperhatikan lebih detail, dilihat lebih pakai pembesar, itu seluruh wajah tuh ada ribuan kelenjar minyak dan ribuan folikel rambut atau rambut yang halus. Jadi bukan rambutnya banyak banget ya, makanya kalau orang apa namanya? Kalau cowok terutama nanti kalau apa brewok atau apa itu sebenarnya ada juga rambut-rambut halus di seluruh wajah. Jadi seluruh wajah ini akan terjadi produksi minyak yang banyak, dan apabila tersumbat, bayangin kita ngitung jerawat ada 10-20 jerawat udah ngerasa banyak banget. Padahal sebenarnya di wajah ini ada ribuan potensi terjadinya jerawat. Nah, nanti apabila itu tersumbat, nah itu akan menimbulkan suatu jerawat yang diawali adalah bentukan komedo dulu. Oke. Jadi kita lanjut jenis-jenis jerawat ya, dok ya. Jadi ya, jenis-jenis jerawat itu ada komedo, dokter. Nah, untuk komedo ini mungkin orang nggak tahu bahwa dia salah satu dari bagian jerawat gitu, dokter. Untuk komedo ini jadi, bagaimana, dokter? Oke, untuk komedo kadang orang ngerasa jerawat tuh kalau kayak tadi gambar itu kalau orang bengkak, merah, bernanah, nah itu baru mikirnya jerawat. Kalau komedo itu orang kadang ngerasa itu bukan jerawat, dibilang anggap misalnya beruntusan dan lain-lain. Padahal kalau kita nanti sebagai dokter, kita sebagai dokter mendiagnosa jerawat itu harus ada komedo. Kalau ada banyak gambaran yang mirip-mirip jerawat, jadi misalnya karena jamur itu bisa, jadi kelihatannya merah-merah, sama kayak gitu kelihatan merah, tapi bentuknya dia hampir sama rata. Itu kadang-kadang jamur yang terjadi bentukan acneiform namanya, seperti jerawat, tapi bukan jerawat. Itu biasanya karena jamur. Nah itu, tapi kalau komedo itu baru tegak bahwa itu suatu jerawat. Komedo itu ada dua jenis. Mungkin teman-teman yang pernah ada yang warna hitam, kayak di gambar yang permukaannya hitam, ada yang putih. Nah itu istilahnya ada yang hitam namanya blackhead, ada yang putih itu whitehead. Oke, jadi kalau yang whitehead itu kadang orang ngerasa beruntusan, beruntusan di wajahnya langsung banyak. Nah itu sebagian besar adalah whitehead. Jadi kelihatan di permukaannya itu dia
putih. Nah, putih itu artinya dia tersumbatnya itu tebal sumbatannya. Jadi yang kayak tadi saya lihat ada saluran rambut, nah di situ ada sumbatan putih, nah itu istilahnya whitehead. Itu susah dipencetin. Komedo yang kayak gitu tuh susah dipencetin dan sebaiknya jangan dipencetin. Oh, Itu justru harus justru yang putih penanganan orang-orang khusus. nyari kan kulit putih. Jadi kalau yang putih ini justru yang susah ya, Dok ya. Kalau yang komedo jangan minta yang putih-putih. Karena itu susah dan memang tidak sebaiknya jangan dipencet. Yang Oh kedua iya itu betul yang betul. blackhead. Blackhead itu dia permukaannya ujungnya itu dia kehitaman. Kalau secara teori itu artinya minyak yang tadi ada di dalam yang tersumbat tadi teroksidasi kena udara sehingga dia warnanya jadi kehitaman. Ini yang sering dipencetin pada orang, sering dipencetin, terutama mungkin orang biasanya kebiasaannya habis mencet, dicium baunya, udah tahu baunya tapi pengen aja nyiumin. Jadi Iya betul dokter. oke, Gatal tangan yang mau mencet gitu dokter. enggak terlalu, iya. Jadi sebenarnya tindakan memencet jerawat itu hal yang sebenarnya jangan dilakukan karena Iya. bayangkan kan tadi jerawat itu komedo yang besar ngelewatin lubang pori-pori yang kecil. Nah, itu kalau berulang-ulang dilakukan, itu terjadi iritasi pada lubang keluarnya itu akan menimbulkan terjadinya pori-pori besar. Makanya orang-orang Hmm. kadang ngerasa kok jadi pori-pori saya besar kok jadi padahal sebenarnya itu karena kebiasaan yang salah. Itu sebaiknya jangan dilakukan. Oke, Oke itu baik pertama dokter. adalah bentuk awal adalah bentuk jerawat yang berupa komedo. Itu Komedo. nanti Jadi bisa ini di fase awal ya dok ya. fase awalnya dan itu bisa dihitung nanti ada derajat jerawat itu dari ada jumlah komedonya dihitung nanti lebih detail nanti dari dokter yang menilai. Oke. Oke. Berarti untuk next, oke. Ada jenis jerawat yang Nah, kedua ini papula dan pustula dokter. iya, papula dan pustula itu artinya sudah jerawatnya itu udah ada tanah-nanahnya merah-merah. Nah, ini yang biasa orang ngerasa kalau ini baru jerawat. Nah, ini juga Nah perlu ya. hati-hati. Nah, Hmm. kalau udah jerawat ini juga orang Padang gemes sekali akhirnya mencet. Kalau lihat tadi gambar kalau jerawat itu memang lokasi kerusakan atau lokasi masalah itu di kelenjar yang letaknya dalam. Bayangkan kalau lokasi yang dalam itu kita pencet, apa yang terjadi? Yang terjadi itu malahan akan terjadi bopeng-bopeng. Mungkin ada yang nyeselnya tuh kan luar biasa, nggak bisa selesai-selesai. Orang jerawatan itu paling masa remaja, pubertas, setelah itu dia mungkin akan mereda. Tapi Hmm. apabila dipencetin sembarangan, nggak ngerti, atau terutama orang, apalagi sekarang mungkin nggak bisa keluar, tapi sering video callan seperti ini, ada jerawat satu dua biji mengganggu, dipencetin, nah itu resiko banget untuk terjadinya bopeng-bopeng malahan. Dan kalau sudah jadi bopeng tuh susah banget ngilanginnya. Oke, jadi yang tipe yang kedua adalah papulopustular, artinya tipe jerawat yang merah dan bernanah. Oke, Ya betul next sekali tipe dokter. berikutnya. Oke, next itu ada, nah ada kista dan nodul nih dokter. Nah, ini juga ini tipe yang lebih parah lagi. Jadi intinya tadi jerawat tadi yang makin lama makin meradang, makin membesar. Membesar tuh dia bukan hanya dia ke samping juga ke bawah. Nah, yang tipe yang kayak gini nih yang kadang dia seperti kayak semi-semi bisul lah. Jadi dia ada nanah di dalamnya dan di situ ada rongga-rongganya. Yang ini penanganannya akan berbeda dan kadang resiko sekali kalau yang tipe kayak ini dipecahin. Nah, itu benar-benar akan menimbulkan lubang-lubang bekas jerawat yang sangat mengganggu sekali. Ya betul sekali dokter. Berarti itu jenis-jenis jerawat ya dokter ya. Jadi bisa dibedakan juga. Jadi ada jerawat yang ringan, sedang, berat gitu ya dok ya berarti ya dok ya. Iya, dan sangat berat dan jenisnya dari bentuknya ini, bentuknya Dari dari yang bentuknya juga dok komedo, ya. papulopustul dan kista komedo. Jadi ini mungkin satu orang itu tidak tidak satu seragam kayak gini. Jadi nanti yang mungkin yang di rumah bisa mulai lihat cermin di wajahnya ini koleksinya punya apa aja, punya koleksi komedo, papulopustul atau bahkan juga ada yang kista atau nodul karena biasanya setiap orang itu di wajah itu akan bervariasi fase-fase jerawat seperti ini. Iya, betul sekali dokter. Oke, jadi itu jenis-jenis jerawat ya teman-teman. Jadi ada juga nih pertanyaan nih gimana gimana sih proses atau perjalanan penyakit dari bisa munculnya jerawat gitu dok. Jadi gimana itu dok ceritanya bisa munculnya jerawat? Oke, untuk terjadinya jerawat, ya kembali ke mungkin ini bagi teman-teman yang belum familiar sama gambar kulit ya, kayak ginilah kalau kulit kita itu dipotong.
ada rambutnya, ada kelenjar di situ, ada permukaan kulit. Nah, yang penting di sini adalah diperhatikan adalah pertama, kalau ngomong jerawat, ini penting diperhatikan karena saya selalu tekankan edukasi bahwa maksudnya setiap orang itu harus ngerti kulitnya, ngerti masalahnya, bagaimana yang terjadi. Karena itu penting dalam hal nantinya memilih suka tren-tren apa nanti, pakai krim-krim apa atau yang lain-lain. Nah, itu berkaitan dengan ini. Nah, yang pertama ini adalah jerawat itu pertama adalah produksi dulu. Lalu berpikir kalau jerawat itu ada produksi minyak. Yang kedua adalah sumbatan. Semua akan larinya pada 2 poin ini aja. Jadi yang pertama ini adalah produksi minyak yang berlebihan. Kenapa sih produksi minyak berlebih? Itu biasanya orang faktor pertama tuh hormonal. Hormonal itu artinya orang-orang yang misalnya menstruasi, ABG itu faktor-faktor yang menyebabkan produksi minyak yang banyak. Nah, yang kedua itu adalah terjadi sumbatan. Nah, terjadinya sumbatan itu bisa macam-macam, bisa karena debu, kotoran, dan memang juga ada kelainan. Misalnya pada orang yang faktor hormonal tadi itu menyebabkan minyak itu nggak bisa keluar. Minyak yang nggak bisa keluar, bayangin loh, minyak disimpan di dalam kulit lama, yang terjadi apa? Dia akan menjadi mengeras. Nah, oke, minyak yang diem itu disimpan, nah itu akan menjadi mengeras, bentuklah namanya komedo. Oke, komedo. Nah, komedo ini kalau awalnya komedo cuman diem saja itu segitu saja. Tapi apabila komedo ini kemasukan kuman, nah terutama yang di sini kumannya khusus nih, kalau untuk jerawat itu namanya Propyrenebacterium acne, P. acnes. Kalau orang kan bilangnya jerawat itu namanya acne karena berawal dari berasal kata kumannya P. acne. Nah, di situ kalau kuman itu masuk, nah itu akan menimbulkan suatu infeksi. Awalnya itu akan menyebabkan kelihatan seperti bernanah tadi. Nah, nanah yang peradangan ini makin lama dia akan makin membesar dan akan makin meluas seperti gambaran tadi. Jadi proses tadi adalah seperti ini yang saya perlihatkan ini. Jadi dia ada produksi minyak yang berlebihan dan ada sumbatan, dan yang ketiga adalah faktor bakteri. Jadi penanganan jerawat ataupun pemilihan penggunaan obat atau apa itu hanya berkaitan dengan 3 kondisi seperti ini. Oke, itu kurang lebih terjadinya kenapa sih terjadi jerawat. Iya. Oke, saya potong dulu nih sebelum kita lanjut nih dokter. Jadi teman-teman kita buka open questions ya teman-teman. Jadi kalau mau ada pertanyaan bisa ketik di kolom questions, nanti kita pilih pertanyaan terbaik ya. Untuk pertanyaan terbaik nih dapat hadiah nggak nih dokter kira-kira? Untuk boleh, pertanyaan yang bagus-bagus. Hadiahnya apa nih kira-kira nih dokter? Nanti bisa pilih mau perawatan, mau produk, bebas. Yang penting jerawatnya bebas jerawat ya. Jadi teman-teman kalau yang mau nanya kita open questions, bisa ketik di kolom questions, nanti buat penanya terbaik akan dapat free treatment di DNI Skin Center. Oke, kita lanjut nih dokter ya. Ini ada pertanyaan dari DM saya sebelumnya itu. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat itu apa aja sih dok? Oke, ini ada beberapa faktor. Mungkin kita bahas satu-satu ya, karena setiap orang itu jerawat kan udah tahu tadi prosesnya gimana. Nah sekarang apa sih yang bikin? Nah kalau sudah tahu, yang utama adalah menghindarinya. Yang pertama tuh hormonal. Hormonal itu biasanya itu berkaitan seperti pada wanita setiap mau menstruasi itu biasanya akan muncul jerawat karena hormon tadi merangsang ke faktor pertama tadi. Faktor pertama adalah produksi minyak. Oke, kemudian pubertas ini juga sama. Jadi pada masa-masa puber, anak-anak SMA, ABG, nah itu sudah mulai akan hormonalnya dia akan meningkat, hormon androgen namanya. Hormon ini yang merangsang produksi minyak. Jadi makanya anak-anak remaja tuh benar-benar mukanya pada berminyak banget. Nah, itu masa-masa sementara saja. Saya selalu menekankan kalau jerawatan itu masa sementara aja. Tapi kalau dia bekas itu seumur hidup. Mau canggih, bahkan orang kadang kalau salah penanganan intinya udah sedang lobang-lobang itu orang berpikir mau di laser, bahkan ada yang minta, dok bisa nggak diganti muka saya, kulit saya mau ditempelin yang dari mana lah ininya. Itu udah nggak bisa, susah. Tidak. Kalau sudah kalian bekas jerawat yang sampai lobang-lobang itu bisa lebih halus, tapi untuk kembali normal itu akan susah sekali. Oke, faktor ketiga itu adalah keturunan. Nah, ini faktor keturunan ini juga jadi orang itu
warisan itu tidak hanya warisan rumah, tanah, mobil. Nah, ini warisan Iya betul kelenjarnya dokter. juga sama ini. Jadi bukan cuma berlian, Oke. tanah, rumah ya bukan. Jadi ada warisan-warisan yang Iya, lain dari ayang buyut gitu dok ya. ada. Iya, jadi kalau jerawatan itu salah satunya bisa salahin orang tuanya kalau nanti liatin bapak ibunya ada bekas jerawatnya. Nanti kalau bapak ibunya banyak jerawat, ada bekas-bekas, nah artinya pas remaja juga jerawatan. Nah, keturunan ini efeknya di mana? Jadi Oke. jerawatnya itu yang diturunkan itu adalah kelenjar minyaknya itu. Kelenjarnya itu ada yang sudah Hmm. besar-besar. Jadi intinya ada Oh. faktor dikit aja dia sudah langsung muncul produksi minyak yang banyak. Itu keturunan. Hmm. Kemudian gesekan kulit dengan benda itu maksudnya beberapa jerawat itu bisa terjadi istilahnya akne mekanika. Itu artinya gesekan benda yang berulang-ulang pada area tertentu merusak barrier kulit atau permukaan kulit sehingga terjadi peradangan yang merangsang juga terjadi jerawat. Terus faktor kelima ini stres. Nanti saya agak stressing dikit masalah faktor-faktor ini ya. Jadi stres. Nah, stres ini kadang memang istilahnya lingkaran setan ya. Orang stres bikin jerawat, jerawat bikin stres. Yang paling nyata banget orang pada kalau jerawatan yang paling sering adalah ngaca. Saya sering nasihati pasien jangan stres, Iya bahkan yang salah betul. satunya jangan jangan ngaca dulu deh. Karena kalau udah ngaca itu pasti paling istilahnya sugesti orang kan jerawat tuh dihitungin, makin dihitung dia makin banyak. Nah, itu salah satunya faktor stres. Betul dokter. Stres itu sangat mudah merangsang hormonal tadi. Jadi merangsang stres itu kan merangsang produksi minyak, produksi androgen tadi, ya, produksi dari kelenjar Betul minyak dokter. tadi. Oke, obat-obatan juga beberapa obat-obatan itu kadang juga bisa merangsang jerawat. Kosmetik ini lebih kaitannya dengan jadi kembali tadi faktor pertama adalah faktor produksi minyak. Nah, faktor kedua adalah seperti kosmetik yang menyumbat pori-pori. Nah, itu eh, berkaitan dengan faktor kedua tadi adalah faktor sumbatan. Jadi penggunaan kosmetik bukan nggak boleh orang kosmetik kan. Jadi orang mau pakai wanita kan istilahnya kalau nggak pakai Nggak make up itu kadang nggak make up kayak nggak boleh keluar gitu dok. iya, jadi orang kayak ngerasa bahkan nggak dikenalin kadang-kadang kalau udah biasa make upan, jadi pertama datang ketemu nggak make up itu seperti orang yang berbeda. Jadi Iya bukan iya. nggak boleh, tapi setelah penggunaan make up itu sebaiknya harus dibersihkan dengan baik sehingga tidak terjadi sumbatan tadi. Makanan, nah ini juga faktor yang sering sekali dan susah-susah gampang. Bahkan orang-orang udah paling sering itu udah ujung-ujung nyalahinnya di makanan. Padahal Hmm. sebenarnya tidak segitunya sih sebenarnya. Jadi makanan ini emang ada penelitian. Beberapa makanan yang bisa berpengaruh itu seperti makanan-makanan yang akan merangsang produksi minyak. Jadi seperti makanan yang pedas, makanan yang berminyak. Tapi tidak sedramatis itu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir makan kacang sekarang, ntar berapa jam langsung jerawatan di wajah. Nah, itu sebenarnya Hmm. lebih bukan bukan kacangnya pindah dari mulut langsung ke kulit jadi jerawat, tapi lebih pada faktor sugesti itu berpengaruh sekali juga. Faktor keyakinan, faktor stres itu akan merangsang ke produksi minyak tadi. Kemudian Iya faktor betul dokter. merokok itu juga bisa berkaitan dengan produksi kelenjar minyaknya. Iya. Oke. Oke. Jadi untuk makanan itu kalau ada yang nanya dairy product itu ngaruh nggak dokter? Dairy product itu mungkin yang mengandung susu-susuan gitu dok. Iya, jadi makanan-makanan atau yang berkaitan dengan produksi minyak itu bisa berpengaruh. Oke, jadi Hmm. itu salah satu faktor juga berpengaruh, tapi bukan satu-satunya. Yang lebih berpengaruh itu adalah faktor stres, Stres pikiran itu ya itu dok ya sangat yang tadi. berpengaruh. Jadi kalau jadi sugesti yang terutama. Jadi intinya kalau sudah yakin makan ini jerawatan, biar padahal makanannya nggak berpengaruh aja itu bisa muncul jerawat. Nah itu yang perlu diperhatikan. Iya, oke, baik. Oke, itu untuk ini apa namanya penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab dari jerawat ya teman-teman. Teman-teman ini saya dari tadi lihat banyak banget ada pertanyaan, tapi dia nggak nulisnya di kolom question. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan ketiknya di kolom questionnya, jadi biar nggak kelewat ke atas. Jadi nanti kita pilih penanya terbaik, terus dapat free treatment dari Dokter Dharma. Kemudian, nah ini, nah sekarang kita ke arah ke pandeminya nih dokter, ke masa pandemi ini. Nah, jadi Oke. banyak pertanyaan kenapa orang-orang sekarang pada pakai masker malah memicu jerawat gitu dokter. Oke, ini juga lagi tren banget dan mungkin sudah banyak banget yang merasakan juga ya. Jadi dan banyak juga pasien-pasien ke klinik problemnya ini. Jadi memang masker itu kalau
itu memang kadang bisa merangsang terjadinya jerawat. Ada dua faktor yang bisa berkaitan untuk terjadinya jerawat pada penggunaan masker. Ini yang pertama harus dilihat dari lokasi jerawat yang muncul. Kan area yang digunakan masker itu kan area yang lumayan luas ya, dari hidung, pipi, dan lain-lain. Jadi kalau area jerawat yang muncul itu pada area yang penggunaan maskernya tertekan, cukup tertekan, maksudnya paling dominan tekanan, maksudnya tertutup banget, misalnya kan terutama pada tepi-tepi masker, yang itu akan nempel banget. Kalau daerah bibir kan dia biasanya lebih longgar ya. Nah, apabila jerawatnya berada di sana, itu lebih berkaitan dengan faktor sumbatan. Jadi maksudnya minyak yang normal yang keluar karena terhalang oleh masker itu dia akan menimbulkan sumbatan, jadi komedo seperti tadi prosesnya, jadi jerawat. Yang kedua ini bukan hanya faktor itu. Yang kedua ini adalah faktor, makanya istilahnya namanya faktor gesekan tadi. Istilahnya akne mekanika. Orang bilang mas akne, jadi penggunaan masker yang menimbulkan akne. Ini biasanya adalah pada area yang sering terjadi gerakan gesekan. Jadi misalnya kita daerah bibir itu kan ngomong, itu kan masker itu nempel dan bergerak-gerak. Nah itu menimbulkan gesekan-gesekan yang berulang-ulang dan akhirnya menimbulkan peradangan dan akhirnya menimbulkan perangsang terjadinya jerawat. Kemudian bakteri juga bisa. Jadi bagian masker itu ya bakteri. Jadi masker kan itu kondisinya lembab berulang-ulang. Nah, apabila maskernya kotor, yang ada kuman atau apa, nah itu bisa merangsang terjadinya sumbatan juga dan infeksi dari bakteri yang ada di situ. Gitu. Jadi penggunaan untuk solusinya nih bagaimana berarti dokter biar orang pakai masker tapi biar nggak jerawat gitu dokter? Oke. Jadi kembali nanti tergantung penyebabnya. Jadi kalau yang utama menurut saya kalau pada daerah penekanan dan memang itu murni karena tekanan hambatan keluarnya minyak, nah itu pengobatannya menggunakan obat-obat yang mengangkat sel kulit mati yang menyebabkan sumbatan tadi. Oke, yang kedua, apabila karena gesekan, nah ini salah satu faktor bisa digunakan adalah menggunakan pertama pemilihan kain, kan sekarang tuh dominan masker kain ya, masker kain tuh pilih bahan yang lebih lembut sehingga apabila gesekan tidak terlalu menciderai kulit lah istilahnya. Yang kedua adalah gunakan pelembab. Tapi pelembabnya khusus ya, karena orang jerawat nih resiko banget gunakan pelembab itu malahan kadang nyumbat pori-pori malahan akan menimbulkan jerawat. Nah, itu salah satu. Tambah buruk ya. Oke, kemudian masker ini yang ketiga itu harus kalau memang dia berkaitan dengan faktor bakteri, nah emang harus rutin dicuci, jangan bayangkan itu daerah yang lembab ya, daerah yang lembab berjam-jam itu kita gunakan masker di area yang sama, nah itu akan mudah sekali untuk kolonisasi bakteri untuk berada di situ. Jadi harus rutin dicuci maskernya, dibersihkan. Jadi nggak bisa punya masker satu ya, kalau masker kain harus lebih dari satu biar sempat untuk diganti. Jadi harus rutin dicuci gitu dok ya? Iya. Ya oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jerawat nih dokter ya, dari apa itu jerawat, faktor-faktor resikonya. Nah, sekarang untuk pengobatannya nih dokter, untuk terapinya dari jerawat itu sendiri, itu ada apa aja sih dok? Oke, jadi untuk ngobatin jerawat itu ada pendekatannya, ada pertama yang lokal atau topik langsung di permukaan kulit. Yang kedua itu adalah pengobatan sistemik, artinya yang dengan obat-obat minum. Yang ketiga itu kita bisa menggunakan perawatan atau pengobatan menggunakan tindakan-tindakan khusus untuk mengobati jerawat. Pada prinsipnya pengobatan jerawat itu adalah berkaitan dengan faktor penyebab tadi. Jadi dia bagaimana mengurangi produksi minyak. Yang kedua adalah bagaimana menghilangkan sumbatan komedo, dan yang ketiga adalah faktor menghilangkan bakteri, infeksi bakteri. Oke. Jadi, iya. Nah, untuk obat-obatan yang topikal, yang krim-kriman dan sistemik, obat minum itu bisa apa aja? Seperti di slide ini dok ya. Oke, ya. Jadi ada berbagai jenis obat yang beredar dan ini perlu kita stressing ya bagi teman-teman, jangan sembarangan memilih obat sendiri, karena kembali pengobatan tuh selalu obat itu adalah kalau salah penggunaan, salah penanganan tuh obat itu bisa menjadi racun juga. Jadi artinya penggunaan obat
yang benar itu akan menimbulkan hasil yang terbaik. Yang pertama ini salah satu yang digunakan ini kita acak aja sih penggunaan yang dituliskan di sini, misalnya benzoil peroksida BPO, mungkin kalau orang pernah dengar. Nah ini sifatnya BPO ini adalah bersifat antibakteri, bukan antibiotik tapi dia antibakteri. Nah ini biasanya digunakan dikombinasikan apabila sudah sering menggunakan antibiotik pada jerawat yang dioles, ternyata tapi kumannya udah kebal, nggak berhasil, jadi sering dikombinasi. Nah ini BPO dan ini tergolong obat ya, jadi jangan sembarangan, tidak boleh membeli sendiri, itu sebaiknya harus dikonsultasikan ke dokter. Dulu dok ya. Iya. Yang kedua nih retinoid. Retinoid ini orang macam yang beken itu ada varian-variannya macam-macam. Yang pasaran tuh misalnya semacam retinol, Retinol yang ya ini sebenarnya gold standar pengobatan, artinya standar pengobatan yang paling bagus untuk jerawatnya adalah menggunakan retinoid, karena dia retinoid ini adalah merupakan turunan vitamin A, yaitu asam vitamin A yang berefek. Dia efeknya langsung menormalkan. Istilahnya kan tadi ada sumbatan. Sumbatan ini karena numpuklah sel-selnya itu yang sel-sel di kulit tempat keluarnya minyak itu dia numpuk. Nah, penggunaan retinoid asam vitamin A ini dia akan menormalkan, artinya mengurangi sumbatan itu. Tapi butuh waktu, butuh proses. Dan itu penggunaannya harus benar banget. Jadi ini yang turunannya tadi, kalau yang ringan itu semacam retinol. Efeknya itu biasanya over the counter, itu bisa beli sembarangan, tapi itu bisa dipakai tiap hari dok. Akan, untuk retinol itu bisa dipakai tiap hari aman dok. Untuk sebagai serum gitu dok. Ya, retinol itu masih bisa digunakan karena kembali fungsi utama adalah menormalkan, termasuk mengangkat sel kulit mati, tapi dengan gradasi yang ringan, sehingga resikonya kecil, efek terapi juga tidak sebagus dengan pengobatan yang racikan, obat ya. Nah, kemudian turunan yang berikutnya itu adalah tretinoin. Tretinoin itu ada variasinya, ada yang kandungan 0,025, ada 0,05, ada 0,1. Nah, ini poinnya tretinoin ini bukan tidak boleh ya, karena ada beberapa kadang orang salah pengertian, dia tidak boleh dijual bebas, tapi harus dengan resep dokter, karena dia adalah obat. Kategorinya obat. Obat ini bekerja tadi menormalkan keratinisasi, artinya pergantian itu, kemudian mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau pakai ini aman, jangka panjang aman, juga tidak kulit akan lebih cerah, tapi penggunaannya harus benar. Kalau makainya kebanyakan, yang sering terjadi ini adalah iritasi. Iritasi ini tanda-tanda awal mungkin ini sering kali miss ya orang-orang kalau nggak ngertinya, istilahnya pakai krim, saya ngobatin jerawat, saya pakai krim jerawat, olesin makin banyak makin bagus. Nah itu yang sering kali makin tebal makin bagus gitu dok ya. Biar hilang diolesin. Nah itu yang sering kali kejadian. Jadi padahal di awal dia akan kering dulu. Kalau salah pemakaian itu pertama kering dulu, kemudian yang kedua dia akan ngelupas, kemerahan, dan akhirnya ngelupas. Nah, jadi kalau orang bilang kepiting rebus yang kulitnya kayak merah-merah habis kena matahari, nah ini karena pemakaian penggunaan yang salah. Bukan obatnya yang salah, tapi cara makainya yang salah. Cara makanya harus berobat atau ke dokter untuk biar bisa dicek dan dijelaskan cara pemakaian yang benar dan dipantau. Makanya sebaiknya kalau ke dokter itu harus rutin dipantau. Oke. Yang ketiga itu antibiotik topikal. Nah, itu biasanya digunakan untuk pengobatan yang sifatnya kalau ada nanah-nanahnya. Kalau yang ada cuman komedo aja cukup retinoid topikal. Tapi kalau ada merah bernanah itu biasanya kombinasi antibiotik topikal, antibiotik salep. Nah, ini juga harus sifatnya obat. Asam azelaic ini kadang bisa mengangkat sel kulit mati juga, bisa mencerahkan. Kemudian tablet antibiotik. Nah, di sini ada perlu orang-orang kadang sudah pada hafal-hafal sendiri, tapi kadang doxycycline orang pakai obat antibiotik, tapi tidak boleh sembarangan. Nah, itu penting sekali. Karena untuk ngobatin jerawat ini antibiotik, bahkan juga pasien ada yang takut juga, Dokter Tari. Jadi misalnya pasien pakai antibiotik, kan kalau untuk jerawat ini penggunaan antibiotiknya spesial. Jadi kita perlu dosis rendah tapi jangka panjang. Waktunya lama. Jadi orang kadang-kadang kalau pakai minum antibiotik 3 hari kan 5 hari, ini kita kadang tidak ngasihnya kalau untuk antibiotik jerawat itu kadang 2 sampai 3 bulanan.
tapi dosis rendah karena yang kita butuhkan di sini adalah efek anti radangnya. Jadi dia biar untuk mengurangi peradangan yang menimbulkan kemerahan-kemerahan tadi. Berarti Gitu. minum obatnya lama, proses penyembuhan jerawat itu otomatis juga lama ya dok ya? Iya, karena menormalkan ini kita mencari Nggak efek anti bisa radangnya. instan ya? Iya, iya. Oke, kemudian ada terapi hormon, ini biasanya kadang penggunaan pil KB atau terapi hormon lain itu bisa membantu mengurangi jerawat. Itu kembali ke faktor tadi yang pertama, faktor produksi minyaknya. Kemudian anti androgen juga sama, dan yang terakhir ini sebenarnya isotretinoin itu adalah turunan dari retinoid tapi yang obat minum. Obat minum ya dok Nah, ya? kalau secara medis ini memang yang paling bagus untuk ngobatin jerawat. Kalau jerawat istilahnya sudah ada gold standarnya, artinya penggunaan obat isotretinoin itu sudah pasti jerawatnya akan hilang. Tapi memang perlu penginum obat yang jangka panjang, lama, minimal 6 bulan sampai setahunan, itu kadang orang pada serem juga. Yang kedua, efeknya ini dia tidak boleh digunakan pada wanita hamil karena emang benar-benar berbahaya pada bayi kalau saat hamil meminum obat ini. Tapi kalau obatnya sudah di stop, mau hamil itu nggak masalah, itu normal-normal saja. Itu pengobatan yang bisa dilakukan. Gitu. Ya. Oke, next. Jadi itu selain dari obat-obatan topikal atau krim-krim sama obat minum, ada juga terapi tambahan ya dokter ya. Jadi mungkin bisa dijelasin dikit dokter, terapi tambahan itu apa aja yang non obat? Oke, untuk terapi tambahan saya tadi kan sudah obat yang dioles, kemudian yang diminum atau disuntik atau di obat minum. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah ini terapi tambahan ini terapi yang dilakukan tidak bisa sendiri, artinya dilakukan di dokter atau di klinik. Nah, prinsip kerjanya juga sama. Jadi kalau ngomongin jerawat, selalu kita ngomongin ngilangin sumbatan. Nah, yang pertama itu adalah chemical peeling. Intinya adalah pengangkatan sel kulit mati. Ini ada dua cara. Secara mekanik itu menggunakan mikrodermabrasi. Yang mungkin sudah beken, sering ada orang sudah di mikro. Nah, itu mikrodermabrasi. Kemudian secara kimia itu dengan chemical peeling. Nah, poin utamanya dia adalah mengangkat sel kulit mati. Artinya sel kulit mati ini beda dengan kotoran di wajah. Ini yang sering sekali. Kenapa kalau jerawatan itu memang harusnya sebaiknya ke dokter, jangan sembarangan. Karena kalau sekedar facial yang enak sih emang pijatannya enak, mungkin bikin relax atau apa. Tapi kalau ngobatin jerawat tuh nggak akan bisa karena jerawat itu tadi faktornya adalah sumbatan karena sel kulit matinya numpuk di permukaan. Nah, ngangkat sel kulit mati itu nggak semudah, mau digosokin itu juga nggak terangkat. Yang terjadi adalah yang terangkat tuh hanya kotoran saja. Jadi dengan chemical peeling maupun itu dia bekerja menyebabkan istilahnya lapisan ini yang nempel, yang kuat ikatannya itu akan menjadi longgar. Jadi ikatannya itu menjadi lepas sehingga dia menjadi terangkat. Mikrodermabrasi juga kurang lebih sama efeknya. Jadi kalau orang ngatasin komedo, jerawatan itu emang harus sabar. Jadi sumbatannya itu dihilangkan. Bahkan orang merasa kok ini komedonya nggak langsung dipencetin dihilangin. Nah, kita sebenarnya nggak indikasi, cukup dilakukan peeling dan mikrodermabrasi. Kalau sumbatannya sudah hilang, otomatis minyaknya bisa keluar, ya otomatis ya jerawatnya pun akan hilang sendiri, komedonya pun akan hilang sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau mau perawatan itu menggunakan cara tadi. Kemudian kalau ada juga kalau orang namanya ini injeksi anti radang. Jadi orang bilangnya suntik jerawat. Nah, ini juga kadang miss sekali ya juga orang-orang tidak berkadang berpikir disuntik, orang kan masih sugestinya kayak suntik itu langsung hilang. Padahal sebenarnya kalau namanya suntik jerawat tuh efeknya hanya lokal. Jadi ini berkaitan dengan faktor yang keempat tadi, peradangan. Nah, jadi dia yang di mana yang disuntik efeknya hanya di sana aja. Kadang orang berpikir suntik satu efeknya semuanya jerawatnya hilang. Nggak seperti itu. Jadi dia efeknya hanya menyebabkan mengurangi peradangan pada satu area. Jadi tapi itu cepat efeknya. Jadi orang kalau disuntik udah langsung kempes. Jadi ngerasa sudah hilang. Oke, yang terakhir salah satunya adalah ekstraksi komedo yang pemencatan tadi, tapi ini ekstraksi harus dilakukan oleh dokter. Jadi menggunakan alat yang steril, jarum yang steril, karena ini perlu melukai dan setiap luka itu kan resiko infeksi. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke. Jadi itu tadi semua. Nah,
kan perlu perawatan ke klinik nih dokter. Ini banyak sekali juga yang nanya teman-teman kalau mau ke klinik tuh masih takut katanya sekarang dokter karena masa pandemi ini. Jadi gimana nih sebenarnya Oke. dokter, aman nggak untuk sekarang itu kita ke klinik dokter? Oke, jadi untuk ke klinik sekarang perawatan ke klinik, nah ini sekarang ini penerapan protokol itu sudah mulai standar banget, hampir semua usaha saya lihat dari mulai dari orang mengukur suhu, kemudian apa namanya cuci tangan, hand sanitizer, pengaturan jarak di ruang tunggu. Nah, untuk secara praktek medis kosmetik sendiri itu sudah ada panduan jurnal tadi. Jadi sudah ada panduan yang bersifat guideline internasional untuk bagaimana melakukan perawatan di klinik kecantikan. Memang kalau kita lihat COVID virus COVID tadi, jadi emang COVID ini kan memang resiko banget ya, artinya orang di klinik kecantikan itu kadang ada resiko yang bisa terjadi, misalnya ada area yang kita ketemu orang, habis itu ada memegang sesuatu yang bersamaan, kemudian jarak yang dengan terapis dengan dokter yang bisa dekat. Nah, ini perlu dipahami di guideline yang ada, ini ada penentuan dari standar atau resiko masing-masing tindakan. Dan juga penting bagaimana untuk dokter menggunakan perlindungan apa yang harus digunakan. Oke. Jadi virus oke, mungkin slide-nya. Jadi ada beberapa tindakan yang dikategorikan. Jadi ini sih contoh nih tindakan-tindakan yang low risk. Risiko rendah itu adalah apabila tindakan-tindakan estetik yang dilakukan ini waktunya singkat, oke, karena kita tahu kalau paparan virus yang bersifat droplet itu resiko kalau makin sering, apalagi nanti kan posisinya tidak pakai masker, jadi dari pasien tidak pakai masker, tapi dokter dan perawat itu wajib menggunakan standar APD. Mungkin nanti saya jelaskan. Ini beberapa tindakan yang area hidung ke atas, artinya pasiennya ini masih menggunakan masker, ini tergolong low risk, resiko rendah. Jadi contoh misalnya suntikan botox, filler yang bagian area atas, kemudian tindakan HIFU, RF, macam-macam chemical peeling, tindakan yang intinya bagian hidung ke bawah itu masih menggunakan masker, masih tertutup atau area tindakan kita jauh dari area itu, nah ini tergolong low risk. Nah, oke, next-nya. Ada lagi yang moderate risk ya dokter ya? Yang moderate risk resiko sedang. Ya, ini golongan resiko sedang. Kalau resiko sedang ini tindakannya hampir sama, tapi ini adalah lokasi yang di daerah hidung ke bawah ke daerah mulut, daerah wajah. Nah, ini beberapa tindakan seperti tadi injeksi tadi, botox, filler, RF, HIFU ini pada area wajah. Karena kan tidak mungkin lah lakukan PRP pada tindakan itu yang pasti dia harus melepas masker. Jadi untuk tindakan yang pasiennya melepas masker di area wajah, ya ini tergolong yang moderate risk. Itu berkaitan dengan penggunaan standar perlindungan. Oke, next. Oke, jadi selain itu juga ada yang risiko tinggi ya dokter ya, tindakan-tindakan resiko tinggi. Resiko tinggi semua kan memang pada masih penularan yang paling pasti COVID ini memang bervariasi sekali. Nah, apabila tindakan-tindakan yang berisiko menimbulkan aerosol itu maksudnya partikel virus itu bukan hanya droplet yang dari istilahnya ada ludahnya, tapi ini dia di udara. Nah, itu istilah tindakan-tindakan seperti ini ternyata tindakan yang kadang kita sering lakukan juga seperti mikrodermabrasi. Artinya ada uap, ada ini agak tergolong resiko tinggi. Jadi mikrodermabrasi, kemudian ada jet infusion, maksudnya penyemprotan yang karena kan takutnya menyemprot di daerah hidung, kemudian hidung itu akan nyemprot keluar, nah itu yang menyebabkan resiko tinggi. Nah ini digolongkan dengan resiko tinggi. Oke, jadi ini beberapa equipment atau APD ya dok ya yang untuk diterapkan di klinik. Ya, jadi risiko-risiko tadi ini berkaitan karena memang kondisi saat ini semua pada takut ya. Jadi intinya dokter takut, pasien takut, apa dokternya bisa nularin, ini memang dua sisi mata uang yang memang saling berkaitan ya. Jadi intinya kita bisa berhubungan dengan jarak dekat apabila menggunakan protokol tadi tempat. Yang kedua adalah protokol standar perlindungan. Nah, di sini yang pertama nih sarung tangan. Ini semua risiko low, moderate maupun high risk itu tiga-tiganya itu pasti menggunakan sarung tangan. Kita kalau di medis ini pasti selalu menggunakan sarung tangan.
Kemudian surgical cap, pelindung rambut. Ini lebih kaitannya orang biar pulang ke rumah tuh nggak selalu keramas terus karena droplet itu bisa nempel di rambut. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah contoh ada menggunakan face shield. Face shield ini kalau di sini rekomendasi internasional face shield itu digunakan hanya pada high risk. Padahal kalau kita sekarang nih hampir mau low risk apapun kita lebih baik over karena kita nggak tahu kalau COVID ini seberapa pasti penularan. Face shield, kemudian masker. Nah, di sini ada kalau low risk itu cukup masker 3 ply aja, masker medis biasa. Tapi kalau dia sudah moderate risk atau high risk, itu wajib menggunakan masker yang N95 yang tebal. Oke, dan yang terakhir itu adalah penggunaan plastik apron yang gaun yang apa namanya, yang sekali pakai atau hazmat suit kadang Iya, terlalu berlebihan hazmat. sih ya. Mungkin kadang apron biasa itu biasanya hanya di high risk atau moderate risk masih bisa dipertimbangkan. Jadi hal ini berkaitan dengan resiko. Jadi kalau tidak semua istilahnya mau nyuntik jerawat pakai baju hazmat suit, nyuntiknya cuma berapa detik. Nah, itu yang kadang-kadang jangan terlalu over tapi harus sesuai dengan standar guideline yang benar gitu. Oke. Baik, dokter. Kemudian, nah ini yang terakhir ya dokter, banyak pertanyaan. Skincare rutin, dokter, skincare rutin di rumah gitu. Jadi misalnya kalau Ya, pada orang normal sama orang berjerawat itu apa beda, dokter? Jadi misalnya dia udah pakai krim dokter, tapi dia pengen pakai serum, perlu nggak pakai pelembab oke. lagi gitu, dokter? Iya, iya, oke. Jadi emang nih saya lihat nih beberapa hal-hal yang memang lagi ngetren lah orang pengen semua glowing glowing biar kayak Korean look lah. Iya, Nah ini kayak kadang-kadang artis-artis makanya saya Korea gitu, dokter. artis Korea glowing biar nggak kalah sama Dokter Sari lah kira-kira. Jadi jadi orang-orang kadang menggunakan macam-macam. Nah, ini kembali lihatlah nasib juga itu yang faktor keturunan tadi. Kalau memang punya bawaan kulit kulit berminyak, berjerawat itu jangan sembarangan menggunakan kit. Saya sering kali malahan orang pasien jerawat udah stres dia makin macam-macam dicoba. Solusinya cuma satu malahan stop dulu semuanya. Jadi kita mulai dari gunakan hal-hal yang sunblock aja, sunblocknya mungkin yang bentuknya gel aja, yang ringan-ringan, kemudian apa namanya pembersih. Nah, penggunaan serum pelembab ini juga ini ya kalau pelembab biasanya kalau kita untuk yang berjerawat sebaiknya jangan rutin digunakan kecuali dia kulitnya kering. Namanya juga pelembab. Kemudian sheet mask, face oil, saya istilahnya tren-tren sekarang face oil macam ternyata setelah saya telusuri. Jadi face oil ada yang bersifat seperti apa minyak jojoba oil itu memang untuk melembabkan. Orang biasanya kalau namanya glowing, orang selalu berpikir itu memang secara medis itu adalah kadar air di kulit kita itu adalah kurang lebih 10% lembab. Kalau dia kondisi lembab, kulit kita otomatis dia akan kelihatan lebih halus, lebih celing lah orang bilang. Tapi apabila orang yang sudah berminyak itu kondisi kulitnya sudah lebih 10% lah ini udah lembab. Nah, itu kalau menggunakan sheet mask ini salah satunya pelembab, nah ini akan berisiko untuk terjadinya jerawat karena dia malahan menyumbat. Jadi jangan sembarangan ikut-ikutan, lihat sebaiknya periksa ke dokter dulu tipe kulitnya seperti apa baru digunakan. Kalau face oil ini saya lihat ada beberapa kayak tea tree oil itu masih bisa digunakan pada orang berjerawat. Jadi tidak boleh sembarangan lah. Jadi lihat dulu perlu atau tidaknya itu lebih tergantung pada kulitnya. Jangan ikut tren sembarangan, tidak melihat, akhirnya jerawat, tambah jerawat, stres, kembali ke faktor tadi, akhirnya ya makin pusing jerawatan. Jadi Gitu, intinya dokter tadi sebaiknya kurang lebih. apapun itu konsultasikan dulu ke dermatologis masing-masing gitu, Dok ya. Iya, sebaiknya Oke. diperiksakan ke dokter biar lebih jelas masalah kulitnya dan apa yang berkaitan yang tepat. Oke. Oke. Jadi kalau saya simpulin tadi dari awal ya dokternya, jadi ada faktor-faktor misalnya kayak stres, hormonal, makanan, kemudian gimana bisa mencetuskan terjadinya jerawat. Kemudian dari terapi itu sendiri ada obat-obatan krim, topikal, dan sistemik, obat minum, sama non perawatan. Nah, kalau untuk aman perawatan kayak chemical peeling, facial, aman nggak nih ke klinik kecantikan gitu. Jadi itu semua kembali lagi ke teman-teman harus perhatikan kalau mau ke klinik kecantikan apakah di klinik kecantikan itu sudah menerapkan protokol kesehatan COVID ya dokter ya. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan seperti di guideline. Kemudian
Ada ini mungkin dokter ada pesan mungkin buat teman-teman di rumah. Ada, Oke, ha, ya. Untuk pesan di rumah sih, yang pertama itu selalu rajin untuk bersihkan wajah. Mungkin yang simpel yang bisa dilakukan ya. Jadi apalagi sekarang nih orang banyak beraktivitas outdoor, suka sepedaan, nah, suka jalan, suka lari, apapun yang setiap keluar rumah itu wajib setelah itu wajib dibersihkan wajah. Kalau memang lebih apa namanya lebih minimal sabun wajah itu digunakan. Kemudian apabila menggunakan make up memang itu wajib misalnya harus ataukah penari kayak ataukah memang untuk tampil, nah itu wajib menggunakan pembersih yang benar. Jadi memang benar-benar sampai bersih dibersihkan. Jadi tidak ada sisa-sisa yang menyumbat pori-pori karena ingat di wajah ini kita ada pori-pori yang sampai ribuan lah. Oke, kemudian jangan hanya ikutan tren-tren sembarangan. Jadi maksudnya apabila belum tentu semua itu cocok, jadi tetap temennya, bahkan betul. ini bukan hanya teman ya, saudara, apa namanya, kakaknya make, adiknya nggak ikutan make itu belum tentu juga sama Ikut-ikutannya kulitnya. Gitu. jadinya. Jadi Iya, muncul masalah istilahnya baru ya dokter ya. masalah baru. Walaupun Mm, saudara ya, kalau saudara kadang-kadang warisannya beda-beda juga. Kakaknya mungkin kulitnya berminyak, adiknya kulitnya kering. Nah itu betul memang betul perlu dokter ya. diperiksakan ke dokter untuk lebih jelas apa namanya tipe kulitnya. Nah, yang kemudian yang terakhir yang saya selalu menekankan, jerawat ini sebenarnya problem yang sementara. Jadi intinya jerawat itu akan memang bikin stres, tapi dia akan bisa hilang sendiri. Artinya dengan pengobatan yang tepat, yang utama adalah jangan dipencet sembarangan karena dia lokasi jerawat itu adalah di kelenjar yang lokasinya dalam. Nah, kalau dia lokasi dalam itu kalau dipencet akan menimbulkan bekas-bekas yang Bekas baru lagi. susah kembali untuk Scar atau ya bopeng bekas itu masalah dokter ya. baru ya. Masalah Sekarang baru atau lagi bopeng yang kalau ngomongin scar atau bopeng itu bisa panjang lagi mungkin di IG panjang live lagi. TV selanjutnya mungkin dokter ya. Iya, oke. Ya, karena sekarang bopeng itu tipenya macam-macam, pendekatannya ada yang sampai di apa namanya diambil jaringan kulit ini di Iya, graf istilahnya diambil ditanemin di kulitnya itu macam-macam jadi dan itu pun tidak bisa sampai akhirnya normal halus banget itu tidak bisa normal jadi itu pesan saya jadi usahakan jangan oke. mencet-mencet lah oke. Ya. Jadi kita sekarang ke open question ya dokter ya. Ini wow yang masuk banyak banget nih dokter open question ya. Jadi saya udah pilih-pilih dulu. Oke, ini ada pertanyaan nih dokter. Kalau untuk penggunaan sunblock pada Ya, orang berjerawat itu dokter, itu sebaiknya yang SPF berapa dan digunakannya bagaimana untuk oke. sunblock dokter? Oke, pertama untuk sunblock ya ini mungkin saya tadi kelupaan bahas. Sunblock itu juga ini poin utama kita wajib di daerah tropis ini wajib menggunakan sunblock. Tapi bukan berarti sunblock tuh makin tinggi, makin mahal, makin itu cocok untuk semua jenis kulit. Nah, yang utama itu adalah bukan hanya SPF diperhatikan. Yang penting di sunblock itu adalah apa namanya konsistensinya, apa bahan utamanya. Jadi kalau orang berjerawat, sebaiknya sunblock yang dipilih itu berbahan bentuk gel atau lotion. Jangan menggunakan yang bentuk krim. Apa kalau dia bentuknya krim itu lebih resiko intinya kembali dia resiko menyumbat. Kemudian kalau SPF yang ketinggi-tinggian orang misalnya sampai 50-70%. Nah, itu kalau terlalu tinggi pun juga lebih resiko untuk menyumbat pori-pori. Jadi sebaiknya kalau memilih sunblock untuk wajah berjerawat, lebih pilihlah tipe yang gel atau lotion dan SPF nggak usah terlalu tinggi. Cukup SPF 15 itu sudah cukup untuk melindungi apa namanya kulit 15 sampai 30 lah. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih sering dokter, masalah hilang timbulnya jerawat dokter. Jadi udah pergi ke dokter, udah sembuh jerawatnya, tumbuh lagi hilang timbul. Masalah hilang timbulnya jerawat ini malah jadi kadang-kadang jadi breakout dokter. Gimana itu dokter? Ya, oke, jadi hilang timbulnya jerawat itu kembali ke tadi faktor-faktor tadi. Jadi intinya jangan stres. Memang kadang pas ini adalah pengobatan dengan masalah jerawat. Ini memang bukan hanya tanggung jawab satu pihak ya, bukan hanya tanggung jawab dokter atau obatnya, tapi juga tanggung jawab pasien. Karena ini sangat berkaitan dengan faktor yang dari dalam. Jadi pengobatan untuk jerawat ini memang perlu kerja sama pasien sekali. Jadi intinya kalau harus mengikuti anjuran dari dokter, memperhatikan langkah-langkahnya, yang kemudian eh,
menenangkan diri. Saya sering menasihati pasien pertama tuh harus bersyukurlah. Jadi maksudnya kalau sudah membaik dikit aja sudah, ya udah syukur dulu, baru nanti akan membaik lagi. Jadi karena faktor-faktor yang dari dalam itu kadang susah tangani. Yang lain yang dari luar mungkin ngatur makanan tuh silakan sebaiknya dilakukan, dan penggunaan produk-produk yang apa namanya make up dan lain-lain harus diatur. Oke. Oke dokter. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih dokter mengenai kehamilan hormonal dokter. Pada jerawat itu, jadi bagaimana caranya ibu menyusui itu boleh nggak dokter? Misalnya kayak minum, dia lagi breakout gitu setelah melahirkan dokter. Boleh nggak mengkonsumsi obat-obatan atau pakai krim dokter? Jadi ya, untuk pengobatan jerawat untuk hamil dan menyusui, kalau ini yang sering banyak orang miss ya. Kalau untuk menyusui itu penggunaan produk perawatan itu hampir tidak ada masalah. Jarang sekali ada efek samping untuk pada ibu menyusui. Jadi hampir semua standar itu bisa. Tapi kalau untuk hamil memang perlu penyesuaian. Jadi artinya penggunaan seperti asam vitamin A. Tapi sebaiknya memang tuh kalau menyusui itu jangan yang oral atau sistemik ya, cukup yang oles topikal saja. Terus untuk yang ibu hamil itu juga yang penting diperhatikan penggunaan krim malam, penggunaan yang asam vitamin A, retinoin itu yang mungkin perlu dihindari. Tapi untuk penggunaan yang lain-lain tuh masih bisa. Perawatan pun sebenarnya seperti mikrodermabrasi, peeling itu masih aman untuk orang hamil maupun menyusui apalagi kalau hamil, karena dia cara kerjanya tidak menimbulkan, yang penting tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak terserap, itu aman. Oke, jadi teman-teman itu semua ya kayaknya udah banyak nih pertanyaan dari teman-teman dan penjelasan dari Dokter Dharma. Jadi saya simpulin untuk take home message nih teman-teman di rumah ya. Jadi rutin bersihkan wajah, terutama sepulang dari keluar rumah dan setelah menggunakan make up. Terutama kalau dari keluar rumah itu kan kadang-kadang kita langsung tidur gitu ya, jadi bawa dapat oleh-oleh dari luar gitu, oleh-olehnya nggak dibersihin gitu ya. Nah itu yang bisa menimbulkan masalah jerawat. Kemudian hindari makan makanan yang bisa mencetuskan jerawat seperti dairy produk, makanan berminyak, makanan yang pedas-pedas. Kemudian jangan sembarangan menggunakan tren-tren seperti Korean ala artis Korea itu sebelum konsultasi ke dokter klinik kecantikan kalian masing-masing. Kemudian jangan dimanipulasi atau jangan ditutup-tutupin ya. Jadi misalnya jerawat di poni ditutupin pakai poni, jerawat di dahi ditutupin pakai poni, terus ditutupin pakai make up lagi. Nah, itu malah memperburuk terjadinya jerawat ya, Dok ya. Kemudian paling penting teman-teman jangan dipencet. Kalau dipencet itu muncul masalah baru lagi, ada scar atau bopeng istilahnya dokter. Jadi bisa masalah baru lagi, mungkin nanti bisa dibahas di IGTV Live selanjutnya ya dokter ya. Siap. Ya baik, terima kasih dokter untuk malam ini. Nanti untuk teman-teman yang masih belum dijawab pertanyaannya mungkin bisa melalui DM saya. Nanti kita bahas lagi melalui DM saya, bisa saya sampaikan ke Dokter Dharma. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman semua. Dokter Dharma, terima kasih. Selamat malam. Makasih Dokter Riz. Malam.